Hai semua, Assalamualaikum. Sebelum ke videonya, jangan lupa buat yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Satu lagi kue lebaran yang wajib ada yaitu nastar. Dan kali ini aku bikin kue nastar yang sangat enak, sangat lembut dan juga lumer banget di mulut. Jujur ini nastar yang paling enak yang pernah aku buat sebelumnya. Nah, mau tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya? Ikutin terus videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya, yang pertama aku pakai 2 sendok makan susu bubuk, 40 gram tepung maizena, 350 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein rendah, aku pakai merek Kunci Biru. Buat yang tidak menggunakan timbangan, bisa juga menggunakan takaran sendok ya untuk menakar tepungnya. Dan untuk takarannya ini munjung seperti ini, tidak terlalu tinggi menggunung ya. Dan ini setara dengan 10 gram per sendoknya seperti ini. Selanjutnya, 3 bahan kering ini kita ayak supaya nanti kuenya itu lebih lembut dan juga halus. Kalau nggak mau diayak juga nggak apa-apa ya, ini opsional aja. Jadi ini aku karena pengen lebih halus teksturnya, jadi ini aku ayak. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian bahan ini kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya 200 gram margarin mix butter. Ini aku pakai merek Palmia Butter Margarin. Kemudian aku tambahkan lagi dengan 50 gram margarin serbaguna. Ini boleh pakai merek apa aja ya. Selain menggunakan Palmia butter margarin, ini juga bisa menggunakan margarin dan butter yang kalian mix sendiri ya. Jadi perbandingannya 1:1. Untuk margarinnya 125 gram dan untuk menteganya juga 125 gram. Jadi itu takaran yang pas ya teman-teman menurut aku. Kalau takaran margarinnya lebih tinggi, nanti biasanya cake-nya itu akan lebih keras. Tapi kalau misalkan margarinnya lebih sedikit alias menteganya lebih banyak, itu biasanya kuenya akan mudah rapuh. Jadi gunakan perbandingan 1:1 ya. Bahan selanjutnya 85 gram gula halus. Ini aku dapat dari gula pasir yang aku blender sampai halus. Bisa juga menggunakan gula halus yang udah kemasan, tetapi aku sarankan lebih bagus menggunakan gula pasir yang di blender halus ya, karena gulanya lebih alami. Selanjutnya bahan ini kita aduk menggunakan whisker sampai tercampur rata dan jadi lembut. Selain diaduk menggunakan whisker, ini juga bisa diaduk menggunakan mixer, tapi cukup sebentar aja, sekitar 1 menit menggunakan speed paling rendah ya. Nah, kira-kira sampai jadi lembut seperti ini aja. Kemudian kita tambahkan 2 kuning telur suhu ruang. Kemudian ini kita aduk kembali hingga tercampur rata dan jadi lebih lembut. Selanjutnya kita masukkan bahan kering tadi sedikit demi sedikit sambil kita aduk hingga tercampur rata. Sambil kita aduk, sambil kita masukkan sedikit demi sedikit hingga tercampur rata. Dan untuk mengaduknya sebaiknya gunakan spatula ya, jangan gunakan tangan. Karena kalau kita aduk menggunakan tangan nanti kuenya akan jadi lebih keras.
Setelah kita aduk hingga tercampur rata, maka hasilnya akan seperti ini, dan ini lembut banget ya teksturnya. Selanjutnya, siapkan sendok takar. Untuk takarannya sesuai selera. Ini aku pakai yang ukuran 7,5 gram. Boleh juga menggunakan takaran yang 5 gram. Selanjutnya, kita ambil sedikit adonan, kemudian kita takar di atas sendok takar seperti ini. Kalau misalkan mau menggunakan timbangan juga boleh, tetapi lebih mudah kalau misalkan kita menggunakan takaran sendok seperti ini. Kita lakukan sampai selesai ya. Setelah selesai, kemudian adonannya ini kita tutup menggunakan kain atau plastik wrap seperti ini supaya permukaannya nggak kering. Kemudian kita ambil satu persatu untuk kita bulatkan. Selanjutnya kita bulatkan adonannya, kemudian kita pipihkan. Kemudian kita isi dengan selai nanas. Untuk resep selai nanasnya kalian bisa cek di video aku sebelumnya. Udah aku share cara membuat selai nanas ya. Lalu ini kita bulatkan kembali, kita tutup. Lalu kita bulat-bulatkan sampai mulus. Kemudian kita letakkan ke dalam loyang. Kita lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya siap untuk kita oven. Setelah matang, nastarnya disisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin bahan olesan dari 2 kuning telur yang ditambah dengan 1 sendok makan minyak goreng. Tambahkan dengan sedikit pewarna kuning telur atau juga bisa menggunakan pewarna makanan kuning. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata.
Setelah nastarnya dingin, kemudian kita oles menggunakan kuning telur tadi di permukaannya. Untuk olesannya ini tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal karena nanti kita akan ulangi 2-3 kali olesan. Setelah pengolesan pertama tadi kering, kemudian kita ulangi 2-3 kali supaya menghasilkan warna yang lebih glowing dan cantik ya. Nah, setelah kuenya benar-benar matang dan dingin, ini boleh dimasukkan ke dalam cup nastar seperti ini, atau juga bisa boleh langsung dimasukkan ke dalam toples ya. Dan ini dia nastar glowing yang telah kita bikin tadi udah selesai. Cantik banget ya teman-teman warnanya. Jadi ini glowing banget dan rasanya juga sangat enak. Kalian harus coba ya. Ini pas banget untuk sajian lebaran ataupun untuk kue hantaran ya. Untuk satu resep ini aku menghasilkan 4 loyang atau sekitar 120 biji nastar dengan takaran sedang ya. Untuk nastar ini teksturnya sangat-sangat lembut, jadi ini itu nastar terenak yang pernah aku bikin sebelumnya. Ini juga lumer banget. Sekali kita masukkan ke dalam mulut, ini tanpa digigit ataupun tanpa dikunyah, ini langsung lumer ya teman-teman. Nah, bisa dilihat, aku tekan gini aja udah langsung lumer. Kalau bahasa Jawanya ini tuh langsung mumut ya teman-teman. Kalau mau membuat resep ini lebih banyak lagi, resepnya tinggal dikalikan 2 aja ya. Dan sampai di sini dulu video dari aku hari ini. Makasih banyak udah nonton. Semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian yang bingung mau bikin kue lebaran apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe ya. Makasih.